Penyebab banjir itu yang pertama adalah debit banjir yang melebihi kapasitas tampung sungai. Oke. Dan itu diperparah dengan adanya tentunya ada sedimentasi yang memperkecil di kawasan sungai. Dan juga ada namanya tumpukan sampah. Jadi ketika memang hujan yang mengakibatkan debit banjir yang melebihi kapasitas sungai, ditambah lagi dengan menyempitnya sungai karena sedimentasi, ditambah lagi dengan sumbatan-sumbatan, itu yang membuat semakin parah. Tapi syukur sekarang kita banyak bekerja sama dengan Pemda dalam pembersihan sampahnya, juga kita mengeruk sungai secara berkala dengan Pemda dan juga kita melaksanakan mitigasi-mitigasi lainnya. Bagaimana kita mengetahui hujan, kita pasang sensor-sensor di hulu, kita tahu berapa jam kemudian akan sampai debit berapa, sehingga mitigasi kita sampaikan kepada masyarakat agar bagaimana masyarakat siap dengan debit air yang ada dan tentunya petugas-petugas yang menutup pintu drainase. Jadi ketika air sungai meluap di satu titik dalam waktu beberapa jam ke depan, pintu-pintu drain yang menuju ke Ciliwung itu perlu untuk ditutup. Ditutup dan kemudian ketika hujan yang sama terjadi di Bogor dan di Jakarta, maka ketika pintu ditutup, drain tidak bisa masuk ke dalam sungai Ciliwung, maka perlu dioperasikan pompa. Jadi itu yang kami perbuat sampai dengan kita menyelesaikan tanggul 16 kilo. Jadi kami tidak hanya berharap 16 kilo selesai baru selesai, tidak. 16 kilo mungkin sampai dengan 2028 kita selesai. Namun dari tahun 2006 sampai 2008 apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tadi mitigasi, kita bekerja sama dengan komunitas peduli sungai, kita bekerja sama dengan Pemda, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, tentunya tadi early warning system kita lengkapi dan tentunya kami berharap pembangunan tanggul dapat selesai dilaksanakan pada waktunya. Tadi khusus untuk Ciliwung, 16 kilo diselesaikan sampai 2028. Tentunya juga kita ada Sungai Bekasi, jadi kami juga mengelola Sungai Bekasi yang justru menjadi wilayah sungai yang terbesar. Menjadi kewenangan kami. Juga ada Sungai Cisadane. Di Sungai Bekasi kita mengoperasikan daripada pintu bendung, di mana ketika air mengalir, akan melalui nanti Sungai Bekasi, 7 jam sebelumnya kita bisa tahu, kita bisa operasikan pintu bendung Bekasi. Kemarin 2 hari yang lalu, syukur kita sudah melaksanakan itu, kita buka pintu Bekasi, aliran air yang datang, sehingga itu dapat mengurangi banjir di hulu dan di hilir. Jadi kita mitigasi itu sambil kita juga berjuang bagaimana tanggul dapat dibangun. Karena tadi di Ciliwung 16 kilo, di Bekasi lebih dari 10 kilo belum terbangun. Di Cisadane lagi belum, di Pasanggerahan. Tentunya pekerjaan kami tidak akan selesai dalam waktu singkat. Karena pembangunan tanggul itu harus dibarengi dengan pengadaan lahan. Jadi nggak bisa kita bangun tanggul tapi lahannya nggak bisa dibebaskan. Lahan sekarang syukur kami ada kolaborasi dengan Pemda DKI. Pemda DKI berkomitmen dan sudah melaksanakan mengalokasikan anggarannya untuk membebaskan Sungai Ciliwung tadi, tanggul-tanggul yang 16 kilo, dan kami pemerintah pusat masuk untuk membangun tanggul. Kolaborasi itu yang perlu kita bangun bersama dengan pemerintah daerah lainnya. Kami sudah mulai berbicara dengan Bapak Gubernur Banten, tentunya pimpinan kami, Bapak Menteri juga sudah mengesahkan kepada kami, agar kolaborasi itu tetap dijaga, tetap ditingkatkan bagaimana upaya banjir nggak bisa kami sendiri. Jadi Pemda juga harus termasuk dengan stakeholder terkait. Mungkin itu. Oke, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang realisasinya adalah pembangunan tanggul yang sebenarnya akan ditargetkan beberapa tahun lagi akan selesai, beberapa tanggul begitu. Ini yang dilihat akan menjadi solusi bagi bencana banjir yang terjadi setiap tahun. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu penyebab utama dari banjir yang terjadi di sekitar Jabodetabek adalah debit air yang terus semakin tinggi nampaknya setiap tahun. Kita tahu bahwa pada saat ini juga cuaca setiap tahunnya semakin ekstrim gitu. Apakah kalau dari BBWS sendiri dilihat dari data kemudian juga dari analisis, apakah cukup confidence, cukup percaya diri bahwa pembangunan tanggul apabila tuntas sesuai dengan targetnya bisa menjadi solusi banjir di kawasan Jabodetabek? Pembangunan tanggul ketika sudah terbangun pasti akan mengurangi. Tapi banjir tidak akan bisa dinihilkan. Maksudnya ketika sedang kita membangun tanggul untuk periode ulang tertentu, kemudian juga periode ulang hujan tertentu, dia bisa sampai misalkan bisa menampung dengan debit tertentu, misalkan hujannya juga, misalkan hujan hariannya sampai dengan, katakanlah sampai dengan 200 mili per hari misalkan. Tapi kita tidak tahu terjadi 200 mili lebih. Seperti bulan Maret tahun 2025, ya masih segar ingatan kita, banjir di sekitar Sungai Ciliwung itu terikot 200 lebih kurang lebih ya di hulunya. Bahkan kalau kita ingat di Halim itu 2020 itu kurang lebih 300 lebih. Bahkan di Aceh kemarin terjadi curah hujan yang belum
pernah terjadi sebelumnya, 380 sehari kalau tidak salah. Jadi maksud kami adalah pembangunan tanggul pasti akan mengurangi potensi banjir. Tetapi bagaimana kita tetap harus juga confident, tentunya harus confident, tapi tetap harus prepare juga bahwa kita harus mengetahui bahwa keterbatasan tanggul itu sampai dengan periode yang sekian. Bukan berarti itu tidak menjadi solusi yang baik. Harus yang baik tentunya juga perlu kita menjaga daerah hulu agar tetap hijau, di hilirnya juga sampah dan lain-lain. Jadi yang kami laksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Cisanti ini membangun infrastrukturnya, membangun secara pembanjir strukturalnya. Non strukturalnya kita perlu kolaborasi. Bagaimana kehutanan kita jaga di hulu, kita bikin juga bagaimana kita menahan air di hulu selama mungkin sampai dengan kita mengalir ke sungai. Mungkin itu Mbak, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kan untuk menunggu maksud kami tanggul selesai selama beberapa tahun ke depan, salah satu yang dilakukan adalah berkaitan dengan pengaktifan pompa air. Betul. Kemudian di sisi lain juga yang terus dilakukan adalah pengerukan sungai. Betul. Tapi kita tahu bahwa pengerukan sungai ini kan butuh biaya yang sangat tinggi begitu ya Pak. Betul. Dan kita tahu pengerukan sungai katakanlah dilakukan di bulan 1. Biasanya beberapa bulan kemudian sampah sudah kembali menumpuk, kemudian butuh biaya lagi yang cukup tinggi untuk pengerukan. Apakah Anda melihat memang solusi atau penanggulangan pengerukan ini adalah masih satu-satunya cara yang masih efektif atau sebenarnya ada cara lain? Pengerukan sungai merupakan salah satu upaya untuk menambah kapasitas sungai. Yang tadinya mungkin kapasitas tertentu karena sudah bertahun-tahun sedimen dari hulu ke hilir, sehingga mengurangi kapasitas, kita kembalikan kapasitasnya. Tapi itu bukan melulu hanya satu saja cara. Tadi pembangunan tanggul juga, bagaimana kita membangun kolam-kolam retensi di hulu juga. Nah, mengenai biaya memang di wilayah Jabodetabek ini, wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, kita punya 13 sungai. 13 sungai, APBN yang cukup terbatas, tapi syukur kita berkolaborasi dengan Pemda DKI, bagaimana bukan hanya kami yang mengeruk, Pemda DKI juga mengeruk sebagian daripada sungai-sungai, mungkin di hilir daripada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur juga dilaksanakan oleh DKI, tapi beberapa juga DKI masuk ke bagian hulu. Kami melaksanakan kolaborasi itu, sehingga diharapkan dengan kolaborasi tadi, anggaran yang akan dikonsentrasikan dan akan dilaksanakan di pada sungai-sungai, ya kalau kita bekerja gotong royong kan lebih cepat ya. Benar. Kita melaksanakan, namun memang untuk mengeruk langsung 13 sungai luar biasa anggarannya. Mungkin karena kan kami kan juga kementerian kan, seluruh provinsi juga harus diperhatikan. Betul. Namun kami kurang lebih anggaran tahun ini untuk yang ada di balai kami itu kurang lebih ada 800 miliar dalam waktu 1 tahun 2026. Itu termasuk dengan mengelola situ, itu termasuk dengan membangun tanggul, itu termasuk dengan mengeruk sungai. Tentunya itu mungkin tidak cukup untuk itu, tapi kami juga bagaimana kami perlu untuk strategi yang smart ya gitu. Mana daerah-daerah sungai mungkin ada Ciliwung sendiri mungkin panjangnya kurang lebih 119 kilo. Kalau kita anggarkan untuk mengeruk 119 kilo mungkin anggarannya luar biasa. Kita lihat ada simpul-simpul di sana. Kita lihat ada sedimen yang perlu untuk kita normalkan. Kita lihat ada penyempitan kita konsentrasinya di situ. Sehingga anggaran yang ada sangat bisa kita gunakan lebih impactful ya. Anggaran yang ada bagaimana anggaran dikeluarkan untuk katakan mengeruk tadi yang lokasi-lokasi yang sempit, manfaatnya didapatkan besar.